Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, di antaranya yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dan dapat melaksanakan pembelajaran daring pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Fajar Wirayuda selaku dosen MK Filsafat Ilmu Pendidikan, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya hormati. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh saudara Abdurrahman sebagai pemateri 1 dan saya Nurleli sebagai pemateri 2. Baik, pemateri 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dipersilakan. Baik, di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok 5, yaitu materinya tentang landasan aksiologi. Di sini ada pengertian aksiologi secara etimologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, akios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan secara terminologisnya, aksiologi adalah studi filosofis tentang hakikat-hakikat nilai. Menurut kamus ilmiah populer karangan Pius A. Partanto dan Muhammad Dahlan Al-Barri, aksiologi adalah dari filsafat yang melakukan penyelidikan terhadap nilai atau martabat dan tindakan manusia. Kemudian ada beberapa pendapat para ahli atau pakar juga memberikan definisi tentang aksiologi. Yang pertama, 1. Menurut Louis O. Katzoff, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. 2. Menurut Wibisono, aksiologi adalah nilai-nilai yang menjadi tolak ukur kebenaran, etika, dan moral. Menurut Surya Sumantri, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. 4. Menurut K. Bertens, nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan. Singkatnya, sesuatu yang baik. Terus di sini ada pembagian aksiologi. Aksiologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, etika. Menurut Semiawan, etika disebut juga dengan moral. Dari terwujudnya moral yang seperti itu menunjukkan bahwa sudah terwujudnya target pengembangan sistem pendidikan. Yang kedua, estetika. Menurut Semiawan, mempelajari seni di bidang keindahan. Estetika merupakan cabang filsafat yang menilai keindahan. Estetika bertujuan mengarahkan sesuatu karya ilmiah agar lebih bisa dipahami oleh khalayak luas. Estetika disebut juga ilmu keindahan atau filsafat seni. Plato mengemukakan pendapatnya dalam rangka membentuk manusia idaman, dan pentingnya estetika mengemukakan agar musik menjadi salah satu pelajaran kuliah dan seni berpidato. Nilai seni ternyata berguna bagi manusia dalam melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari, seperti berbicara, berkomunikasi, menggambarkan sesuatu, melakukan proses pembelajaran, dan lain-lain. Estetika bagi aksiologi yang membahas tentang masalah pertanyaan atau isuis mengenai keindahan perilaku seni pemahaman seniman. Hubungan antara estetika dan pendidikan adalah meniti beratkan pada predikat keindahan yang diberikan pada hasil seni.
Ilmu pengetahuan akan mudah jika pendidik menerapkan estetika dalam pembelajarannya, yaitu satu, seni sebagai penembus realitas merupakan fakta yang sering seni ditampilkan dengan keadaan tempat. 2. Seni sebagai alat kesenangan. Seni dikatakan sedemikian karena sebagai alat penyaluran sebuah kesenangan. Misalnya, jika seorang sedang bosan, bisa menghibur diri dengan melukis atau bernyanyi agar suasana hati bisa berubah. Yang ketiga, seni sebagai ekspresi yang sebenarnya tentang pengalaman seni ditampilkan oleh pendidik sesuai dengan pengalaman pendidik tersebut. Baik, saya sebagai pemateri 2 akan meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri 1. Di sini ada fungsi aksiologi. Fungsi aksiologi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menjaga dan memberi arah agar proses keilmuan menemukan kebenaran yang hakiki. Kedua, dalam pemilihan objek penelaahan dapat dilakukan secara etis, tidak mengubah kodrat manusia dan tidak merendahkan martabat manusia. Ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan diartikan untuk dapat meningkatkan taraf hidup yang memerlukan kodrat dan martabat manusia serta memberikan keseimbangan alam lewat pemanfaatan ilmu. Adapun landasan aksiologi terhadap ilmu pengetahuan. Landasan aksiologi adalah hubungan penggunaan ilmu pengetahuan terhadap sesuatu yang diperoleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, bersamaan dengan nilai guna ilmu tersebut, baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum. Kedua ilmu tersebut sangatlah berguna bagi umat manusia untuk mengubah dan meraih dunia seorang ini. Dengan demikian, pengetahuan adalah kekuasaan menurut Francis Bacon, seperti yang dikutip judul S. Surya Sunarso. Apakah kekuasaan itu adalah sebuah anugerah atau bahkan menjadi musibah bagi manusia? Nilai kegunaan ilmu untuk mengetahui kegunaan filsafat ilmu atau untuk apa filsafat ilmu itu digunakan, kita dapat memulainya dengan melihat 3 hal yang dikemukakan Etienne Pautanu 2012, yakni pertama, filsafat sebagai kumpulan teori untuk memahami dan mereaksi dunia pemikiran. Jika seorang ingin mengoreksi dunia, menguasai dunia, mengkritik ekonomi, mengkritik politik, ataupun ingin menentang suatu institusi kebudayaan, maka dibutuhkan mempelajari teori-teori filsafat. Inilah kegunaan dari filsafat ini. Yang kedua, filsafat sebagai pandangan hidup. Untuk filsafat yang kedua ini mudah untuk diterima dan dilaksanakan oleh umat manusia dan diakui sebenarnya. Guna filsafat dalam ilmu hidup adalah untuk pedoman hidup manusia. Yang ketiga, filsafat sebagai metodologi atau dalam pemecahan masalah. Dalam hidup, kita banyak menemukan masalah, baik masalah kecil maupun masalah besar. Contoh, kita naik motor, lalu ban motor kita tertancap paku, tersebar di jalan. Maka paku tersebut adalah masalahnya. Untuk menghadapi masalah, kita harus memiliki cara untuk menyelesaikannya dengan cara sederhana ataupun dengan strategi yang kita punya, tergantung dengan masalah yang kita hadapi. Dengan penyelesaian yang detail akan mengungkap semua masalah di kehidupan manusia. Dengan demikian,
kami sampaikan. Selebihnya kalau kurang jelas, mohon dimaafkan, karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Cukup sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.